teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Jok Belakang. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Mawar melangkah anggun di antara pepohonan tinggi menjulang. Gaun sutra berwarna emerald hijau membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Sinar matahari sore yang lembut menerpa di wajahnya memunculkan kilau di perhiasan berlian yang menghiasi telinganya. Hari itu, dia menjadi bintang utama dalam pemotretan majalah fashion ternama bertemakan mawar dan rahasia hutan. Lokasi pemotretan dipilih di sebuah wahana alam yang masih asri, belum terjamah pembangunan. Pohon-pohon tua dengan akar berkelok dan dedaunan lebat menjulang tinggi, seakan membentuk kanopi yang melindungi area tersebut dari terik matahari. Udara terasa sejuk dan lembab, dipenuhi aroma khas tanah dan dedaunan yang baru saja diguyur hujan sore. Para kru sibuk menyiapkan peralatan kamera dan lighting, sementara Mawar berlatih berpose dengan arahan sang fotografer, Fahri. "Coba sedikit ke kanan, Mawar. Sandarkan punggungmu ke batang pohon itu, tapi pastikan ekspresinya tetap fierce," instruksi Fahri sambil mengintip dari balik kamera. Mawar berjalan mendekati pohon beringin tua yang dipilih sebagai latar belakang utama. Batangnya kokoh dan berlumut. Akar-akarnya menjalar kuat ke permukaan tanah seperti jari-jari raksasa. Mawar meletakkan tangan kirinya di batang pohon itu untuk menopang tubuhnya, sementara tangan kanannya terangkat ke udara dengan anggun, seolah sedang memetik sehelai daun tidak kasat mata. Saat berpose, Mawar merasakan hembusan angin sejuk yang tiba-tiba menerpa wajahnya. Dia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda hembusan angin kencang, hanya daun-daun yang berdesirkan pelan tertiup angin sore. Dia kembali fokus pada arahan Fahri, namun perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. "Mawar, coba tatapanmu dibuat lebih misterius. Bayangkan ada rahasia yang tersimpan di balik hutan ini," kata Fahri. Mawar memejamkan mata sejenak, berusaha mendalami perannya. Dia membayangkan dirinya sebagai penjaga rahasia hutan, sosok yang terhubung dengan kekuatan alam yang tersembunyi. Saat membuka mata, dia menatap lurus ke depan mencoba menampilkan aura misterius yang diminta Fahri. Tiba-tiba, di antara desiran daun-daun, Mawar seperti mendengar bisikan halus. Suaranya samar-samar, tidak jelas, namun terasa menusuk gendang telinganya. Dia mengerutkan kening, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah itu hanya hembusan angin yang bergesekan dengan dedaunan, atau sesuatu yang lain? Mawar mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pemotretan. Namun, bisikan itu terus berdatangan, semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti gumaman orang tua yang tidak bisa dimengerti, namun terasa dingin dan menyeramkan. Mawar merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik pepohonan rindang. Pemotretan pun selesai menjelang senja. Cahaya matahari mulai meredup, digantikan oleh semburat warna jingga dan ungu yang menghiasi langit. Mawar merasa lega sesi pemotretan telah usai. Dia ingin segera meninggalkan tempat itu. Entah kenapa, hawa dingin dan perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Mawar dan Rini, asistennya, bergegas membereskan peralatan pemotretan. Langit senja mulai memerah, cahaya keemasannya berganti dengan semburat ungu dan jingga yang suram.
Suasana hening mencekam menyelimuti kawasan hutan itu. Hanya diiringi desiran daun-daun yang bergesekan tertiup angin malam. Rasa tidak nyaman yang dirasakan Mawar sejak sesi pemotretan tadi semakin menguat. Bulu kuduknya meremang, seolah ada sepasang mata yang mengintainya dari balik dedaunan lebat. Dia mempercepat langkahnya menuju ke mobil, diikuti Rini yang membawa beberapa peralatan yang tersisa. Mereka segera meninggalkan lokasi pemotretan, meninggalkan jejak-jejak langkah yang terburu-buru di tanah lembab. Mesin mobil dihidupkan, lampu depan dinyalakan, menerangi jalanan berbatu yang berkelok-kelok keluar dari kawasan hutan. Sepanjang perjalanan, Mawar tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Dia terus melirik ke kaca spion tengah berharap bayangan aneh yang dirasakannya tadi hanyalah imajinasi akibat sugesti. Namun, hawa dingin yang menusuk dan hembusan angin yang terasa berbeda semakin menambah ketegangan. Rini yang sedang menyetir mencuri pandang ke arah Mawar yang terlihat pucat dan gelisah. "Mawar, kamu kenapa? Pucat sekali," tanya Rini dengan nada khawatir. Mawar menggeleng pelan, tidak ingin menceritakan pengalaman anehnya di lokasi pemotretan. Dia takut dicap berlebihan atau malah dianggap gila oleh Rini. Dia berusaha untuk terlihat tenang, namun matanya tidak bisa lepas dari bayangan di kaca spion. Suasana semakin mencekam kala mobil memasuki jalanan lintas desa yang sepi. Lampu jalanan yang remang-remang hanya menambah kesan angker. Tiba-tiba, Mawar melihat sesuatu di kaca spion tengah. Denyut nadinya berpacu sekencang hentakan gendang. Sosok gelap berkelebat di pinggir kaca spion. Bentuknya samar-samar, namun terlihat menyerupai seorang nenek-nenek tua dengan rambut putih, panjang terurai, dan gaun panjang berwarna putih lusuh. Jantung Mawar berdebar kencang. Dia gemetar dan refleks menoleh ke belakang. Jok baris ketiga yang biasanya kosong masih kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Mawar menghela nafas lega, namun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Dia yakin dengan apa yang dilihatnya di kaca spion. "Rini," panggil Mawar dengan suara bergetar. "Kenapa, Ma?" tanya Rini yang masih fokus menyetir. Aku seperti melihat sesuatu di belakang," bisik Mawar sambil menunjuk ke kaca spion. Rini menoleh ke belakang sekilas. "Lihat apa? Sepertinya tidak ada apa-apa. Tadi aku lihat ada nenek-nenek di jok belakang," kata Mawar dengan suara parau. "Pakaiannya putih-putih, rambutnya panjang." Rini terdiam sesaat. Dia melirik Mawar dengan tatapan ragu. "Mawar, kamu pasti capek. Mungkin itu halusinasi saja," kata Rini mencoba menenangkan Mawar. Mawar menggeleng kuat. Dia semakin yakin dengan apa yang dilihatnya. Ketakutan itu pun memuncak. Dia tidak bisa menahan diri lagi. "Rini, tolong berhenti," teriak Mawar histeris. Rini terkejut dengan teriakan Mawar. Dia segera mencari tempat aman untuk meminggirkan mobil. Mereka berhenti di depan sebuah pos ronda yang kebetulan sedang ramai dengan warga setempat yang sedang berbincang-bincang. Mobil berhenti dengan decitan ban yang nyaring di depan pos ronda. Mawar yang masih gemetar dan berkeringat dingin segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Rini yang tidak kalah terkejut menyusulnya dari belakang. Mereka disambut tatapan kaget dari beberapa warga yang sedang berkumpul di pos ronda tersebut. Seorang pria parubaya dengan kumis tebal yang tengah menyeruput kopi mendekati Mawar dan Rini dengan tatapan ramah. "Ada apa, Mbak? Kenapa buru-buru?" tanyanya dengan sopan. Mawar terbata-bata, berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. "Pak, tolong,
ada sesuatu di mobil saya, ucapnya terbata-bata. Rini yang sudah sedikit tenang menjelaskan kejadian yang mereka alami. Dia bercerita tentang pemotretan di hutan dan sosok nenek-nenek tua yang dilihat Mawar di kaca spion. Para warga yang mendengarkannya pun saling berpandangan dengan tatapan serius. Pria parubaya itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi, ketua RT setempat. "Kalau ceritanya seperti itu, Mbak mungkin ketemu penunggu hutan," kata Pak Budi dengan nada pelan. Penunggu hutan?" ulang Mawar bingung. Pak Budi mengangguk. Dia menjelaskan bahwa kawasan hutan tempat Mawar melakukan pemotretan memang dikenal angker. Konon, hutan tersebut dihuni oleh makhluk gaib yang sering mengganggu manusia yang memasuki wilayahnya tanpa izin. Biasanya sih mereka tidak jahat, tapi kalau manusia tidak sopan, tidak meminta izin sebelum masuk, bisa jadi mereka marah, tutur Pak Budi. Mawar terdiam, baru menyadari kelalaiannya. Mereka sama sekali tidak meminta izin atau sesaji sebelum melakukan pemotretan di hutan itu. Rasa bersalah pun menyelimuti dirinya. Melihat raut wajah Mawar yang penuh penyesalan, Pak Budi menawarkan bantuan. Dia mengajak beberapa pemuda untuk memeriksa mobil Mawar. Mereka berbekal senter dan kayu berjalan menuju mobil yang terparkir beberapa meter dari pos ronda. Mawar dan Rini menunggu dengan cemas, sementara para warga yang lain mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Pemeriksaan di dalam mobil berlangsung tegang. Lampu mobil dinyalakan menerangi jok dan bagasi yang sebelumnya gelap. Para pemuda itu memeriksa setiap sudut dengan teliti. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan sosok nenek-nenek tua yang diceritakan Mawar. Jok baris ketiga, yang menjadi fokus utama juga kosong. Hanya terdapat beberapa peralatan yang tertinggal. Setelah selesai memeriksa, para pemuda itu kembali ke pos ronda. "Tidak ada apa-apa, Bu," kata salah satu pemuda sambil menggelengkan kepalanya. "Mungkin mbaknya tadi memang capek," bisik yang lainnya. Mawar merasa bingung. Dia yakin dengan apa yang dilihatnya di kaca spion. Apakah sosok itu menghilang sebelum mereka keluar dari mobil? Atau mungkin dia memang sedang berhalusinasi? Pak Budi kemudian menjelaskan bahwa makhluk gaib terkadang bisa menyembunyikan diri dari pandangan manusia biasa. Dia menyarankan agar Mawar dan Rini meminta maaf dan memohon izin kepada penunggu hutan tersebut. Dengan sedikit ragu, Mawar pun mematuhi saran Pak Budi. Dia berdiri di depan mobilnya menghadap ke arah hutan yang gelap dan sunyi. "Maafkan kami kalau kedatangan kami mengganggu. Kami tidak bermaksud untuk..." Kalimatnya terhenti karena tiba-tiba udara di sekitarnya terasa dingin menusuk. Rini berdiri di belakang Mawar, merinding merasakan perubahan suhu yang drastis. Dia menggenggam lengan Mawar erat-erat. "Kami mohon izin untuk pulang," lanjut Mawar dengan suara bergetar. Setelah mengucapkan kalimat itu, suasana dingin yang mencekam perlahan menghilang. Udara kembali normal seperti sebelumnya. Mawar dan Rini berpamitan kepada Pak Budi dan warga sekitar pos ronda. Mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pengertiannya. Meskipun skeptis dengan cerita penunggu hutan, Mawar tetap menyimpan perasaan was-was di dalam hatinya. Dia berharap sosok nenek-nenek tua itu tidak mengikuti mereka pulang. Setelah menyalakan mesin mobil, Rini melajukan kendaraannya perlahan meninggalkan pos ronda. Lampu depan mobil menerangi jalanan desa yang gelap gulita. Suasana hening mencekam kembali menyelimuti mereka. Mawar berusaha untuk tenang, namun bayangan sosok nenek-nenek tua di kaca spion terus terngiang-ngiang di pikirannya. Dia sesekali melirik ke kaca spion, berharap sosok itu tidak muncul lagi. Setelah melewati desa,
Mereka memasuki jalan lintas kabupaten yang sepi. Hamparan sawah dan pepohonan rindang di sisi kanan dan kiri jalan menambah kesan sunyi. Lampu penerangan jalan yang semakin jarang membuat suasana semakin mencekam. Rini menyalakan radio untuk memecah keheningan yang menegangkan. Musik pop ceria yang mengalun dari radio tidak mampu mengusir rasa takut yang menyelimuti Mawar. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, radio yang tadinya mengeluarkan suara musik mendadak hening. Mawar tersentak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Dia melirik sekilas ke arah dashboard mobil. Lampu radio yang tadinya menyala sekarang padam. Rini yang sedang fokus menyetir pun menyadari perubahan tersebut. "Mawar, radionya mati," gumam Rini dengan nada cemas. Mawar tidak menjawab. Dia lebih terpaku pada bayangan yang dilihatnya di kaca spion tengah. Denyut nadinya berpacu seiring dengan hembusan nafasnya yang semakin cepat. Sosok nenek-nenek tua dengan rambut putih panjang terurai kembali muncul di kaca spion. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, keriput dan pucat pasi dengan sepasang mata hitam yang kosong menatap Mawar dengan tatapan dingin dan menyeramkan. Mawar menjerit histeris. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Dia menunjuk ke kaca spion dengan tangan gemetar. Rini, lihat, dia ada di belakang," teriak Mawar. Rini yang terkejut dengan teriakan Mawar segera menoleh ke kaca spion. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat sosok nenek-nenek tua di sana. Dia membelalakkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasa takut yang dingin merayap di sekujur tubuhnya. Kaki kirinya yang menginjak pedal gas terasa lemas seketika. "Astagfirullahaladzim," desis Rini sambil refleks meraih tasbih yang selalu dibawanya. Dia terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari apapun yang sedang menguntit mereka. Mawar terus berteriak histeris. Suaranya bergema memecah keheningan malam. Dia meronta-ronta di jok mobil berusaha menjauh dari sosok nenek-nenek tua yang semakin jelas terlihat di kaca spion. Rini berusaha untuk mengendalikan diri dan tetap fokus menyetir. Dia tahu, jika dia ikut panik, maka keselamatan mereka berdua bisa terancam. Dengan tangan gemetar, Rini menginjak pedal gas lebih dalam. Dia memacu mobil sekencang mungkin berusaha menjauh dari sosok nenek-nenek tua yang mengikuti mereka. Jalanan yang berkelok dan berlubang dilalui Rini dengan kecepatan tinggi, mengabaikan rasa takut yang mencekam dirinya. Mawar masih terus berteriak histeris, wajahnya banjir air mata. Mobil melaju kencang membelah malam. Lampu depan menyayat kegelapan menerangi jalanan yang berkelok dan berlubang. Rini yang biasanya menyetir dengan tenang, kini terlihat tegang. Kedua tangannya menggenggam kemudi dengan erat. Mawar terkulai lemas di jok penumpang. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Teriakan histerisnya perlahan mereda digantikan oleh isak tangis yang pilu. Bayangan sosok nenek-nenek tua di kaca spion masih terngiang di benak Mawar. Tatapan dingin dan wajah pucat pasi itu terus menghantuinya. Dia tidak berani lagi melirik ke kaca spion, takut melihat sosok itu kembali muncul. Perjalanan yang tadinya menyenangkan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tidak terlupakan. Setelah memacu mobil dengan kecepatan tinggi selama beberapa menit, Rini akhirnya melihat cahaya lampu penerangan jalan di kejauhan. Tanda-tanda memasuki perkotaan. Lega rasanya menyelimuti hati mereka. Seiring dengan bertambahnya cahaya lampu jalanan, sosok nenek-nenek tua di kaca spion perlahan menghilang. Rini mengurangi kecepatan mobil. Nafasnya terengah-engah akibat memacu adrenalin selama perjalanan. "Kita berhenti sebentar ya," kata Rini dengan suara bergetar. Mawar mengangguk pelan.
Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan memulihkan staminanya yang terkuras. Mereka berhenti di sebuah restoran cepat saji yang masih buka 24 jam. Suasana ramai di dalam restoran menjadi penenang bagi Mawar dan Rini. Mereka memesan minuman hangat dan duduk di pojok, berusaha melupakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Setelah emosinya sedikit tenang, Mawar menceritakan pengalamannya kepada Rini secara detail. Rasa bersalah dan penyesalan kembali menyeruak di hatinya. Dia sadar bahwa mereka telah lalai dan tidak menghormati penunggu hutan sebelum melakukan pemotretan. Rini yang tadinya skeptis dengan cerita mistis, kini tidak bisa mengelak lagi. Dia menyaksikan sendiri sosok nenek-nenek tua yang muncul di kaca spion. Kejadian ini pun menjadi pelajaran berharga bagi mereka berdua. Setelah beristirahat cukup lama, Mawar dan Rini melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini suasana di dalam mobil terasa berbeda. Keramaian dan hiruk-pikuk jalanan di malam hari yang biasanya mereka anggap mengganggu, kini terasa menyenangkan. Kehadiran lampu jalanan dan keramaian kota justru membuat mereka merasa aman. Kejadian mengerikan itu meninggalkan trauma mendalam bagi Mawar. Dia selalu dihantui rasa takut dan bayangan sosok nenek-nenek tua di jok belakang mobilnya. Dia pun menjadi lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di malam hari dan di tempat-tempat sepi. Mawar tidak pernah lagi menerima tawaran pemotretan di tempat-tempat angker atau lokasi yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia selalu mencari informasi terlebih dahulu dan memastikan tidak ada pantangan atau hal-hal yang perlu dipatuhi sebelum memasuki suatu tempat. Pengalaman ini juga mengubah kepribadian Mawar. Kesombongan dan sikap cuek yang dulu sering ditampilkannya perlahan memudar. Dia menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan lebih menghargai kearifan lokal serta hal-hal yang tidak kasat mata. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah terlupakan bagi Mawar dan Rini. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Ada hal-hal gaib yang acap kali tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan yang terpenting, setiap tempat memiliki penunggunya sendiri yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya.